informasi tentang bagaimana cara kita memaksimalkan atau mengoptimalkan tenaga mesin motor kita agar lebih maksimal lagi, powernya dapat, torsinya juga dapat. Rp13.000 kawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Prawira Channel. Video kali ini saya buat untuk balasan komenan kawan kita di video saya sebelumnya atas nama akun Bustomi Halim yang bertanya pada video saya sebelumnya, dibikin spek berapa mas mesinnya. Sebenarnya sih di sini mesin masih cc standar dari pabrikan, yaitu 150 cc. Cuma ada beberapa bagian atau part-part yang saya ganti menggunakan part-part aftermarket atau racing, dan juga ada part-part motor lain yang saya pasang di Yamaha All Fiction ini. Dan cara ini pun cukup mudah pengaplikasiannya kawan, cukup plug and play alias PNP. Tinggal kalian copot part-part orinya, habis itu kalian ganti dengan part-part racing. Dan cara ini bisa diaplikasikan ke semua motor fiction, baik yang all ataupun yang new. Bisa juga diaplikasikan ke semua motor injeksi, agar motor kita menjadi lebih bertenaga dan tarikannya menjadi responsif, dan tenaganya otomatis meningkat. Sedikit cerita, dulu saya beli part-part itu di bengkel IWS Motorsport di Surabaya. Saya kontak langsung ke pemilik bengkelnya, Mas Ari IWS. Terus transaksi lewat online, barang dikirim, saya pasang sendiri di bengkel terdekat di kota saya. Dan ada juga sih part-part yang saya cari di kota saya ada, saya beli di sini, dan sisanya ya beli di Mas Ari IWS tadi. Oke, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian dukung channel saya dengan cara tekan tombol subscribe, tekan tombol like, loncengnya juga jangan lupa dihidupkan agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten selanjutnya. Boleh juga kalian komen di bawah bila ada yang perlu ditanyakan atau memberi saran video apa selanjutnya yang harus saya buat. Dan agar kalian mendapat informasi yang lebih jelas, biasakan nonton, jangan di skip-skip. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Langkah awal yang dulu saya ganti pertama kali adalah busi. Busi saya menggunakan busi iridium dari TDR. Tapi setelah mati kemarin, saya sekarang menggunakan busi iridium dari motor Yamaha R25. Habis busi lanjut ke open filter. Filter orinya, filter boxnya saya lepas dan saya ganti menggunakan filter corong dari merek Verox. Keunggulan dari menggunakan filter corong Verox ini sangat mudah kawan perawatannya. Kalau kotor cukup kalian lepas filternya, habis itu kalian cuci menggunakan air mengalir, air bersih. Bisa kalian cuci juga menggunakan air yang pakai deterjen juga bisa. Bisa juga kalian semprot menggunakan udara dari kompresor juga bisa. Habis itu lanjut ke atas, yaitu ke gas. Kalian bisa ganti menggunakan gas spontan agar tarikan bisa menjadi lebih responsif. Lanjut lagi ke bawah.
ke bawah, tepatnya di bagian mesin sebelah kanan. Di sini kalian ganti menggunakan kampas kopling dari motor Yamaha Scorpio. Di sini saya menggunakan kampas kopling dari motor Yamaha Scorpio merek aftermarket, yaitu merek racing, mereknya BRT. Lalu per koplingnya di sini, saya menggunakan per kopling dari motor Honda Tiger, dan juga saya menggunakan merek aftermarket, yaitu merek TDR. Habis itu bisa juga kalian ganti filter olinya di sini. Filter oli saya menggunakan filter oli dari Yamaha Scorpio juga. Keunggulannya bisa dipakai ulang kawan. Bisa kalian bersihkan atau cuci, habis itu kalian pasang lagi. Habis itu di sini juga saya menggunakan selang udara. Selang udara pendingin mesin, fungsinya untuk menetralisir panas mesin agar mesin tidak mudah cepat overheat. Yang awalnya di sini tutup oli biasa, saya ganti menggunakan tutup oli yang ada lubangnya. Habis itu dialirkan ke selang udara ini. Selang ini saya alirkan ke bawah jok, fungsinya agar tidak ada air yang masuk ke ruang mesin. Terus kita lanjut di bawah tangki sini, tepatnya di bawah sini ada koil ori. Saya ganti menggunakan koil aftermarket merek Vaito. Kalian bisa menggunakan merek Vaito, bisa menggunakan merek Kawahara juga bisa. Maaf, tidak bisa menunjukkan langsung, soalnya lokasinya di bawah sana. Habis koil yang bisa kalian ganti, habis itu menggunakan knalpot kalian ganti menggunakan knalpot free flow. Saya menggunakan knalpot racing, di sini merek Austin Racing. Habis knalpot lanjut ke bawah jok sini. Di sini ecu ori. Kalian bisa setel ecu kalian menjadi CO plus berapa gitu, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh knalpot dan busi kalian. Habis itu yang bisa kalian ganti ialah di dalam head sini, head mesin, bisa kalian ganti camshaft kalian atau noken as kalian menjadi noken as aftermarket, yaitu noken as racing. Saya menggunakan noken as dari produk Kawahara seri K. Kalian juga bisa menggunakan noken as dari produk BRT, juga bisa seri T. Setelah ganti noken as, tenaganya itu beda kawan. Powernya itu atasnya itu naik, napasnya panjang, powernya juga meningkat. Cuma kalah di putaran bawah. Putaran bawahnya itu agak loyo sedikit, tapi atasnya itu tenaganya enak banget pokoknya. Powernya dapat, napasnya panjang. Agar bisa mengimbangin noken ini, bawahnya agar tidak loyo, alangkah baiknya kalian mengganti ecu ori kalian ganti dengan menggunakan ecu racing, menggunakan produk dari BRT. Di sini saya akan tunjukkan ecunya. Di sini saya menggunakan ecu racing produk dari BRT. Bentar saya lepas. Saya akan kasih tunjuk kalian. Di sini saya menggunakan ecu BRT Juken 3 dual band. Di sini ada kabel, lalu ada soket. Fungsi dari kabel dan soket ini sebenarnya untuk dua mode sih kawan. Bisa kalian tambahkan kabel dan tombol seperti ini.
bisa kalian atur setting ecu kalian ini menjadi dua mode. Yang satu buat sport, buat trek-trekan, yang satu buat biasa untuk berkendara santai. Dan dengan mengganti ecu ini yang awalnya power bawahnya loyo, saat menggunakan noken as dari Kawahara dibantu dengan ecu ini, bawahnya powernya dapat, atasnya juga dapat. Torsi bawahnya dibantu dengan ecu ini dan atasnya dibantu dengan noken as Kawahara yang tadi. Dan ecu ini settingannya lumayan cukup lengkap kawan. Saya kurang begitu paham tentang settingannya, soalnya yang nyeting ini bukan saya. Yang nyeting ini Mas Ari IWS Motorsport tadi, orang Surabaya, bengkel Surabaya. Dia yang setting, habis itu saya tinggal pasang dan pakai. Dan settingan RPM di ecu BRT Juken Dual Band 3 ini RPM-nya disetting di angka 13.000 kawan. Habis ini kita hidupin motornya, kita cek sound suara knalpotnya dan lihat RPM-nya mentok di angka berapa. Yuk, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian dukung channel saya dengan cara tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol like, loncengnya juga jangan lupa dihidupkan. Komen juga di bawah bila ada yang perlu ditanyakan, atau boleh juga kalian kasih saran video apa selanjutnya yang harus saya buat. Oke, langsung saja kita hidupkan motornya. Ini posisi idle-nya. Kita tunggu beberapa saat biar agak panas. Sekarang kita geber kawan. RPM 6000. Kawan. Oke, saya rasa cukup. Kita matikan sekarang. Cukup sekian dari saya. Itu tadi informasi tentang bagaimana cara kita memaksimalkan atau mengoptimalkan tenaga mesin motor kita agar lebih maksimal lagi, powernya dapat, torsinya juga dapat. Sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.